Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan materi tentang Domain Name System atau DNS. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu kelompok 3, yaitu sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvira Nur dari kelas PTIKC Angkatan 2019 akan membawakan materi sejarah DNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia dari kelas PTIKC 2019. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian DNS dan struktur DNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfikran. Saya berasal dari kelas P3C 2019, di mana saya akan membawakan materi yaitu bagaimana sistem cara kerja dari DNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anas dari kelas PTIKC 2019. Saya akan membahas tentang materi prinsip kerja dan komponen pada DNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Adian Nurfah dari kelas PTIKC Angkatan 2019. Saya akan membahas materi mengenai masalah pada Domain Name System atau DNS. Domain Name System atau DNS pertama kali dikembangkan oleh Paul Mukapetrice pada tahun 1983. Spesifikasi asli muncul di RFC 882 dan 883 pada tahun 1987. Penerbitan RFC 1034 dan 1035 membuat update terhadap spesifikasi DNS. Hal ini membuat RFC 882 dan 883 tidak berlaku lagi. Beberapa RFC terkini telah memproposisikan beberapa tambahan dari protokol inti DNS. Sebelum dipergunakannya DNS, jaringan komputer menggunakan host file yang berisi informasi dari nama komputer dan IP address-nya. Di internet, file ini dikelola secara terpusat dan di setiap lokasi harus dikopi versi terbaru dari host file tersebut. Nah, dari sini bisa kita bayangkan bahwa betapa repotnya jika ada penambahan satu komputer di jaringan. Maka kita harus copy terlebih dahulu versi terbaru file ini ke setiap lokasi. Dengan makin meluasnya jaringan internet, hal ini makin merepotkan. Akhirnya, dibuatkanlah sebuah solusi di mana DNS didesain menggantikan fungsi host file dengan kelebihan unlimited database size dan performance yang baik. DNS adalah sebuah aplikasi service di internet yang menerjemahkan sebuah domain name ke IP address. Sebagai contoh, penggunaan www di internet, lalu diberikan nama domain seperti yahoo.com. Maka akan dipetakan ke sebuah IP, misalnya 202.68.0.134. Jadi, DNS dapat dianalogikan seperti pemakaian buku telepon, di mana orang yang kita kenal berdasarkan nama, untuk menghubunginya kita harus memutar nomor telepon di pesawat telepon tersebut. Nah, sama persis, host komputer mengirimkan queries berupa nama komputer dan domain name server ke DNS. Lalu, oleh DNS dipetakan ke IP address. Yang pertama, pengertian DNS. DNS merupakan singkatan dari Domain Name System. Merupakan sebuah sistem yang berisikan informasi mengenai ataupun tentang nama host atau nama domain yang berbentuk basis data yang tersebar atau terdistribusi dalam suatu jaringan komputer seperti internet. DNS biasanya digunakan dalam sebuah layanan nama domain guna untuk menyelesaikan permintaan nama-nama website untuk menjadi alamat IP, guna untuk menemukan layanan komputer dan perangkat di seluruh dunia. Analogi yang umum digunakan untuk menjelaskan fungsi dari DNS yaitu bahwa DNS dapat dianalogikan sebagai buku telepon internet, yang mana jika seorang pengguna mengetik ke www.indo.xx1.com di sebuah perangkat pencarian web seperti Mozilla dan Chrome, maka pengguna akan diarahkan ke alamat IP yang sebenarnya.
Materi kedua yaitu struktur DNS. Struktur database DNS merupakan struktur database yang berbentuk hierarki atau pohon yang mana memiliki beberapa cabang. Cabang-cabang tersebut dapat mewakili domain, subdomain, dan level top domain. DNS yang pertama adalah root level domain, merupakan hierarki ekspresi dengan berdasarkan periode. Mempunyai ciri khas penambahan titik di belakang domain, misalnya pendidikan.co.id, maka titiknya itu merupakan root level domain. Yang kedua adalah top level domain, merupakan kata yang posisinya paling kanan dari sebuah domain, atau juga apabila dibaca berada paling belakang. Contohnya itu pendidikan.co.id, maka top levelnya yaitu .co.id. Top level domain dibagi menjadi dua bagian, yaitu GLTD atau Generic Top Level Domain, merupakan TLD yang memiliki sifat general, misalnya .com untuk komersial, .edu untuk edukasi, dan .net untuk organisasi jaringan. Yang kedua, CCLTD atau Country Code Top Level Domain, merupakan TLD yang didasarkan pada suatu kode negara, misalnya .id untuk Indonesia, .my untuk Malaysia, .us untuk Amerika Serikat, dan sebagainya. Ketiga, second level domain, merupakan host serta domain lain, atau juga sering disebut dengan subdomain. Misalnya saja pada domain ru.wikipedia.org, maka second level domainnya itu berada di tengah, yaitu Wikipedia. Keempat, third level domain, merupakan sebuah kata yang terletak paling depan atau sebelah kiri dari kata level domain, serta dibatasi dengan titik. Misalnya itu ru.wikipedia.org, maka ia menjadi third level domainnya yaitu ru. Kelima, host name, kata yang terletak paling depan di sebuah domain, misalnya www.pendidikan.co.id, maka www ini merupakan nama hostnya. Bagaimana cara kerja DNS? Cara kerja DNS meliputi beberapa langkah dan melalui struktur DNS. Langkah pertama dimulai dengan sebuah DNS query, sebuah permintaan informasi. Contohnya, ketika kita mencari informasi di google.com, awalnya server DNS akan mencari informasi dalam file sort, sebuah file plain text dari sistem operasi yang bertanggung jawab atas pemetaan hostname ke alamat IP. Jika tidak ada informasi yang ditemukan, server akan mencari cache, sebuah komponen hardware atau software untuk menyimpan data sementara. Umumnya, cache adalah di dalam sebuah web dan internet service providers (ISP). Jika tidak ada informasi yang ditemukan, maka akan muncul pesan error. Selanjutnya, DNS rekursif. Karena query dikirim secara rekursif, maka server bisa saja meminta bantuan lain demi memenuhi permintaan yang dikirimkan oleh browser klien. Itulah yang disebut dengan DNS rekursif. Selanjutnya yaitu server DNS, yaitu root name server. Root DNS server atau juga dikenal dengan root name server berada pada tingkat tertinggi di hierarki DNS. Root name server tidak memiliki nama yang formal dan dilabeli dengan string kosong. Baik, bagaimana cara setting DNS domain? Yaitu dengan cara mengganti pengaturan DNS di control panel. Hostinger cukup mudah. Kita hanya perlu masuk ke control panel,
Di akun Hostinger, Anda mengakses DNS Zone Editor. Pada DNS Zone Editor, Anda akan melihat tipe DNS record yang dapat diubah, ditambahkan, dan dihilangkan. Adapun tipe-tipe DNS record adalah yang pertama, A-record, yang kedua, CNAME record, yang ketiga, MX record, yang keempat, TX record, yang kelima, AA record, yang keenam, NS record, dan yang ketujuh, SRF record. Dari jenis-jenis record tersebut, kita dapat menambahkan host, TTL atau time to live, dan points to baru. Yang pertama tentang prinsip kerja DNS. Jadi ketika kita merequest satu alamat, misalnya alamat satu blog, misalnya blog Muhammad Anas 93 wordpress.com, maka host user akan mengontak name server lokal untuk menanyakan di mana alamat blog tersebut berada. Kemudian name server akan mencari request tersebut di database lokal. Nah, kemudian karena tidak ada maka nama service akan mengontak root DNS servernya, siapa yang memegang untuk .com. Kemudian domain.com berada pada level TLD atau top level domain, merupakan kode kategori organisasi dan negara. Misalkan .com dipakai untuk perusahaan komersial, .edu dipakai untuk perguruan tinggi, .gov dipakai oleh badan pemerintah. Nah, selain untuk membedakan nama yang dipakai oleh badan suatu negara dengan negara lain, misalnya .id untuk Indonesia, root server akan memberitahu IP address dari server DNS dari alamat suatu blog. Kemudian DNS server lokal akan mengontak server DNS yang mengelola blog tersebut. Nah, selanjutnya DNS tersebut akan memberitahu IP address dari alamat suatu blog. Host user merequest alamat suatu blog dengan IP address tersebut. Nah, kemudian selanjutnya tentang komponen DNS. Nah, DNS sebenarnya merupakan suatu sistem client server. Jadi ada suatu mekanisme dari klien untuk meminta informasi dari server yang akan memberikan informasi yang diminta sang klien. Nah, seperti yang disebutkan di atas, program pada server tersebut sering disebut dengan name server, pada klien sering disebut dengan resolver. Nah, DNS mempunyai beberapa komponen, yaitu yang pertama itu ada resolver. Nah, resolver yaitu suatu rutin pustaka yang akan membuat suatu perintah atau query dan mengirimkan lewat jaringan ke sebuah name server. Nah, program tersebut berjalan pada host yang menginginkan informasi mengenai suatu host di internet. Nah, resolver ini juga menginterpretasikan respon dari name server, apakah informasi yang diminta merupakan record ataupun kesalahan. Nah, kemudian komponen yang kedua adalah resolution. Nah, resolution ini yaitu proses mencari name server yang mempunyai tanggung jawab terhadap suatu domain yang akan diminta. Nah, setelah name server yang dicari ditemukan, maka server akan memberikan informasi name server yang bersangkutan kepada pemintanya. Nah, kemudian komponen yang ketiga ada caching. Nah, caching yaitu suatu rutin yang akan menyimpan hasil pencarian domain, di mana database dari name server yang pernah diminta time to live atau TTL merupakan batas waktu di mana server DNS dapat menyimpan caching informasi yang pernah dicari. Nah, komponen pada DNS dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, di gambar tersebut resolver, caching, dan resolution dapat kita lihat bagaimana cara kerjanya. Nah, ini adalah komponen daripada DNS. Nah, ada beberapa masalah yang biasa terjadi pada domain name system atau DNS. Yang pertama yaitu resolve DNS. Resolve domain atau propagasi DNS adalah proses pengenalan domain ke IP server. Proses resolve DNS ini terjadi saat pertama kali membeli domain hosting atau adanya update pada setting DNS, misal menambah subdomain
add-on, domain, dan lain-lain. Nah, kondisi yang belum resolve bisa menyebabkan munculnya halaman tidak ditemukan atau not found. Biasanya, kalau gejala ini muncul, yang bisa dilakukan adalah menunggu sampai proses resolving selesai. Kemudian, masalah yang kedua yaitu domain tidak bisa diakses dan muncul mercusuar. Mercusuar adalah default halaman error yang dimiliki oleh koneksi PT Telkom, sehingga apabila sobat menggunakan koneksi PT Telkom termasuk IndiHome, Telkom dan ada masalah pada DNS yang tidak resolve ke server yang sesuai, maka tampilan yang muncul adalah halaman mercusuar. Kemudian masalah yang ketiga yaitu kesalahan dalam setting DNS. Kesalahan dalam membuat dan menentukan setting DNS maupun name server dapat menyebabkan web tidak dapat diakses sama sekali. Secara umum, sebuah situs web akan tidak dapat diakses untuk beberapa waktu, jam, dan hitungan hari setelah perubahan DNS dibuat. Walau setting DNS bisa saja salah, website akan tetap dapat diakses dalam hitungan jam, tetapi akan berhenti berjalan tidak lama setelahnya. Kemudian masalah yang keempat yaitu nama domain telah expired atau kadaluarsa. Setiap domain yang tidak lagi diperpanjang masanya akan secara otomatis memasuki masa kadaluarsa, di mana domain-domain tersebut akan dikunci dan segera dialihkan ke halaman lain yang disebut domain parking. Jika Anda mencoba mengaksesnya, setelah masa domain kadaluarsa ini berakhir, proses selanjutnya adalah domain tersebut akan memasuki masa deleted. Domain tersebut mempunyai kesempatan untuk diperpanjang atau di-revived dengan biaya tertentu. Tetapi jika Anda tidak lagi memperpanjang domain Anda, maka domain yang sama dapat dibeli oleh orang lain. Solusi yang bisa Anda coba adalah tetap memperpanjang domain Anda sebelum jatuh tempo, karena proses perpanjangan domain yang sudah expired akan memakan waktu 24 hingga 72 jam. Kemudian yang kelima yaitu failed connect to server atau host not found. Kendala ini sama dengan mercusuar karena DNS-nya tidak resolve ke server yang sesuai. Lantas, kalau misal domain mengarah ke mercusuar atau failed to connect to server atau host not found, kemungkinan beberapa penyebabnya karena hal berikut. Yang pertama yaitu belum validasi RAA domain. Kemudian yang kedua yaitu mengarah ke IP yang salah, dan ketiga yaitu proses propagasi DNS.